أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bahwa kita harus yakin bahwa alam dunia ini dengan sawahnya, sungainya, gunungnya, lautnya, langitnya, bulan, bintang, ini semua sebetulnya adalah min tajalliyati asma'illah. Ini adalah tampilan-tampilan dari asma Allah semuanya. Maksudnya gimana? Di pinggir jalan ada perumnas baru, namanya apa tuh? Sapir. Sebelum itu bangunan terbentuk, tercipta, perlu ibu ketahui, itu sudah dicipta dulu di dalam pikirannya arsitek. Dulu juga saya tadinya minta kerjaan sama pokoknya untuk pengurugannya tuh. Sama imbang cerita-cerita, saya hitung-hitung, saya nggak sadar di sini ada jembatan kereta api. Wah, kalau gitu nggak bisa pakai tronton dong. Kalau mobil kecil kan, mobil tronton kan lewat celeng ya, muter-muter. Wah, nggak masuk dah, nggak jadi dah menembak. Nah, nggak sanggup kalau muter-muter akhirnya. Nah itu. Sampai kita kembali cerita itu sebelum Safir itu terbangun menjadi bangunan perumahan yang bagus, yang mewah. Sebelum ada terlihat di mata kita, itu sudah tercipta di dalam pikirannya arsitek. Sudah dibangun di dalam alam imajinasi namanya. Namanya apa aja? Imajinasi. Terbangun. Nah, karena dia itu seorang arsitek yang berpengalaman panjang, maka gambar bangunan di dalam otaknya itu ketika digambar dan dibangun bentuknya sama. Kenapa? Karena dia berpengalaman panjang. Dia sudah berimajinasi dalam pikirannya pintunya dari kayu jati, nanti slotnya bikinan Itali, lantainya pakai keramik bikinan Canjuifang berwarna kuning. Nanti temboknya begini, jendelanya begini, kamar itu begini, semuanya dalam pikiran digambar. Nah, itulah makanya setelah tergambar lalu insinyur itu mengatakan, saya mau bikin bangunan nih, gambarnya seperti ini. Nah, Allah juga sama, innama amruhu idza arada syai'an. Apa? Sesungguhnya urusannya Allah ini apabila Allah menghendaki, idza arada, ketika Allah berirodah ingin membuat kita, membuat alam semesta, bikin desa Kebulen, bikin Indramayu, bikin Pulau Jawa dan seterusnya, itu ada dalam irodahnya Allah. Setelah ayyakula, tinggal dikatakan. Begitu dikatakan kun, maka terjadilah. Jadi artinya alam semesta ini adalah sesuai dengan irodah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini alam semesta ini adalah itu tampilan-tampilan asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita sadari. Kita sebetulnya ketika kita masih di alam perut, masih jadi zigot. Zigot itu masih gumpalan daging liur ya, kayak bakso.
Silakan Bapak lihat, buka YouTube atau beli buku kedokteran, psikot itu kayak bakso di situ. Nah, ketika kita belum terlahir, itu kita ini dibuatkan perjanjian oleh Allah. Ditanya, nggak tahu masih ingat nggak ya? Wahai jabang bayi, kamu siap keluar ke alam dunia jadi perempuan? Siap. Nanti lahirnya di desa Kebulen? Siap? Siap. Nanti kamu bakal hidupnya bakal mendapatkan suami 7 kali. Pegat maning kawin maning anak siji, pegat maning kawin maning anak siji, pegat maning kan dia. Akhirnya gula watu ulapin sian. Anak itu bapak ya. Siap? Siap. Ditanya, kamu mau siap jadi laki-laki? Siap. Nantinya bakal jadi kuli macul? Siap? Siap. Karena kita sudah siap semuanya. Oke, kalau sudah siap semuanya, maka diproses. Akhirnya kita berkembang jadi embrio, jadi janin, lalu kita keluar ke alam dunia. Kalau yang tidak siap, jadi wadon mong. Engkone melarat bagian mong, ya wis famajat hudima, dibanjur pakai darah. Pure, namanya kluron. Apa bahasa Indonesia kluron tuh? Keguguran. Bahasa kerennya apa itu? Keguguran tuh bahasa kerennya apa? Keguguran lah ya, keguguran. Nah, yang keguguran tuh itu artinya janin tidak siap lahir ke dunia. Yang jadi pertanyaan saya, ada nggak ibu-ibu yang masih ingat dulu ditaklik oleh Allah begitu? Nggak ingat? Kan dijelaskan dalam Al-Quran. Alam akul apa? Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Tuhan mengatakan, kamu percaya aku sebagai Tuhanmu? Lalu manusia itu dalam janinnya mengatakan, qalu bala nggih Gusti, sampean pangerane kula. Jadi kan boleh. Nah, itulah makanya Nabi Adam juga sama. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Dulu Adam juga sama diberikan perjanjian, tapi kemudian dia lupa. Walam najid lahu azma, kehilangan semangat, kehilangan kesadaran, lupa. Jadi ibu-ibu bapak ini sebetulnya lupa. Bisa nggak diingat-ingat? Nah, kalau di sini ada ingat, wah pasti itu waliullah. Iya, ada ingat nggak? Pak Wu ingat nggak dulu ditanya oleh Tuhan tuh? Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Bukankah aku Tuhanmu? Ya Gusti, sampai pangerannya pula. Lupa. Nah, inilah makanya nanti akan kita ceritakan di belakang. Kita kembali kepada bicara tentang masalah bahwa yang ada ini semuanya irodah Allah. Semua makhluk itu adalah mintajalliyati asma'illah, tampilan-tampilan asmanya Allah. Jadi sebenarnya yang ada itu adalah Allah sebetulnya. Kalau kita mah nggak ada hakikatnya. Kita ini sama dengan longan. Apa longan tuh? Kolong. Di mana adanya kolong? Di bawah ranjang. Yang ada kolongnya apa ranjangnya? Kolongnya ada enggak? Ada. Di mana adanya? Di bawah ranjang. Yang wujud hakiki itu kolong apa ranjang? Nah, kalau kolong mah namanya wujud nisbi. Adanya karena adanya kolong. Adanya kita karena adanya Allah. Awas, tapi jangan salah paham nanti
cerita di rumah, kata Buya katanya gusalku kayak rancang kalesan, itu kan maksudnya. Artinya wujud nisbi dan segala macam. Jadi kita ini ibaratnya kayak kolong, begitu digulung ranjangnya, kolongnya pergi enggak? Kemana perginya? Iya, begitu dipasang, ada kolongnya, diangkat kolongnya hilang. Jadi kolong itu nisbatnya adalah ruangan yang ada di bawah ranjang. Itu. Kita berjalan. Yang kedua contohnya, kita berjalan siang hari. Ada bayang-bayangnya enggak? Kitanya ke barat, bayang-bayangnya. Kitanya ke timur. Kita dalam pertemanan juga banyak teman ya yang kayak bayang-bayang kita sendiri. Ngitil baik, ya kan? Ada nggak teman yang gitu? Ngulon melung-ngulon, meter melung, ada nggak? Ya, bayang-bayang. Tetapi kenapa ketika kita masuk ke dalam ruangan yang gelap, kok bayang-bayangnya ngilang? Dalam pertemanan juga banyak teman yang kayak bayang-bayang. Ngintil sotan lagi suki, bayang melarat maka berdewek-dewek. Maka bayang kelongan, hilang sudah. Nah itulah makanya ibu sekalian, yang ada adalah Allah. Makhluk ini adalah bayang-bayang saja, hanya longan saja. Jadi semuanya itu adalah yang ada adalah tajalli atau tampilan asma Allah. Ketika Allah tampil asmanya kepada air, maka terciptalah air yang bentuknya akan mengikuti wadahnya. Kalau wadahnya gelas, air ini berbentuk gelas. Kalau wadahnya botol, ikut bentuk botol. Ketika kita banjurkan, maka air itu mengalir. Kemana mengalirnya? Ke dataran yang lebih rendah. Ini semuanya adalah tampilan-tampilan dari asma Allah. Begitu tampil asma Allah di api, maka dia menyala, akan membakar apapun yang disentuhnya. Itu adalah sifat api sebagai tampilan dari asma Allah. Jadi ketika ibu-ibu yang cantik, wajahnya cantik jelita, itu tampilan asma Allah. Tidak ada hak kamu merasa bangga jadi orang cantik sehingga menghina orang yang tidak cantik. Paham? Ketika kamu kaya, jangan sombong dengan kekayaanmu. Itu adalah tampilan dari sifatnya Allah, Al-Ghaniyu, yang maha kaya. Jangan menghinakan yang orang yang miskin. Kenapa? Semua wujud kita sampai perbuatan-perbuatan kita ini semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah mencipta kamu dan mencipta segala perbuatan-perbuatan kamu. Bisa mangan, lagi diparingi bisa mangan. Bisa ngebuk uang diparingi bisa. Saya dulu pernah diancam oleh orang mau mukuli saya, tiba-tiba kena stroke. Lalu saya datang, silakan pukullah saya. Nggak bisa. Kenapa? Stroke. Dulu bisa nggak? Bisa. Sekarang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Setepukan. Dulu bisa mukul, lagi dibikin oleh Allah bisa. Bisanya diambil, maka tidak bisa. Jadi yang aslinya kita bisa atau tidak bisa. Nah, kita masuk selangkah lagi. Kalau kita yakin bahwa kita dicipta oleh Allah dan pekerjaan kita, kepintaran kita, ilmu kita, kecerdasan kita, semuanya dibuat oleh Allah, maka atas dasar apa kamu merasa sombong dan bangga menghina orang yang lain? Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Nah, begitu kita yakin kita ini hanya tajalli, disitulah titik poin terakhir
itu the turning point seseorang mencapai tingkat fana. Kalau orang sudah fana, hidupnya sangat bahagia. Tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Apapun yang dilihat menyenangkan, tidurnya lelap, makannya lahap, badannya sehat, rezekinya lancar, temennya banyak, istrinya sayang, anak-anaknya lucu-lucu, apalagi sampai nanti di akhir pun akan dikembalikan kepada Allah, tidak direnggut, tidak dilarak, tidak dipendungi, tapi dijemput dengan baik-baik. Menjemputnya pakai limosin. Kalau mobil mah Mercy S600 sing kaya ombak banyu kah? Bayangkan. Itulah makanya siapa itu kalau hati kita sudah damai, sudah tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada marah, tidak ada kecewa, tidak ada gelisah, damai. Itu namanya nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, kamu senang, Allah juga senang. Fadkhuli fi ibadi, yuk silakan rombongan dengan hamba-hambaku, nges mangkat gitu sampai tujuan, dibuka pintunya, fadkhuli jannati, silakan masuk surgaku. Pengen nggak begitu? Ya, nah itulah makanya kalau kita sudah sadar bahwa semua yang kita lakukan juga ciptaan Allah, pikiran kita ciptaan Allah, kemampuan, kecerdasan, keahlian, keterampilan, pengalaman, semuanya ciptaan Allah, maka sejak itu kita tidak akan lagi merasa aku berbuat ini, aku berbuat ini. Sampai ketika menolong orang yang susah pun, mengulurkan tangannya membantu orang, dia tidak merasa berjasa kepada siapapun, karena tanganku bikinannya Allah, uangku dari Allah, dan kuserahkan kepada hamba Allah. Percayalah, orang yang sudah benar seperti itu tidak mungkin akan menuntut balas dan tidak akan mengungkit-ungkit dan tidak bakal kecewa. Percaya atau tidak, kalau kita sudah yakin semuanya adalah Allah, maka kita tidak akan pernah kecewa. Tetapi kalau kita merasa masih bisa melakukan, ini adalah rumah saya, ini adalah masjid karena jasa saya, yang mencari dana adalah saya, anak-anak yatim itu bisa sekolah karena uang saya. Percayalah, ketika kita masih merasa berjasa berbuat kepada orang lain, setiap kebaikan yang kita lakukan di penghujungnya kekecewaan. Ibu-ibu pernah nggak menangis sedih, getun bisa? Kenapa? Karena suaminya yang kayak kunyuk itu ternyata berselingkuh. Ya Allah, saya ini kurang seberapa ngurusin suami kayak kunyuk tuh, dipelocoti, diwedangi, dikeloni, diadusi, ya kan? Bajunya dicucikan, disetrikakan, makanannya disiapkan, seanak-anaknya dicebokin semua. Kurang seberapa lagi aku berbakti kepada suamiku. Selagi kita masih merasakan berjasa, di penghujungnya percayalah kita akan dikecewakan. Kita dalam bermasyarakat juga sama. Kalau kita masih merasa ini perbuatanku, ini jasaku, saya yakin Pak, masyarakat tidak mungkin akan apresiasi kepada jasa-jasamu itu, dan di penghujung kita akan kecewa.
Kenapa? Karena masyarakat umumnya semua kerja keras kita, banting tulang kita bantu mereka, orang yatim dibantu, orang miskin dibantu, sakit dibantu, semua kita kerjakan. Masyarakat pada umumnya tidak merasakan ada orang yang banyak membantu, tetapi baru akan terasa ketika orang itu sudah meninggalkan kamu. Nembek elingan kok bagus langkah. Paham? Anak-anak juga sama. Ketika ibunya masih ada minta uang maksa, gak dikasih banting pintu. Nah begitu keluntung pokoknya mati sampai melongo, baru sadar. Paham? Jadi intinya kalau ingin bahagia, yuk kita fanakan diri kita semuanya. Ya, katakan aku sekarang sudah tidak ada, aku hanya bayang-bayang saja. Semuanya adalah karena Allah Subhanahu